Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmadu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid memulai tausiah beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala akan kenikmatan dan juga anugerah yang Allah anugerahkan kepada diri kita, yang mana kenikmatan dan anugerah tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung dan tidak bisa diingat-ingat. Dan kita bersalawat dan salam keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Habib Mustafa sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, tuan kita Al-Habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mustafa, sosok yang terpilih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Mu'allim al-awwal. Salawat dan salam kehadiran agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sosok pengajar yang pertama kali. Yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam lah yang bersabda, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang menunjukkan akan diri kita kenikmatan yang agung ini, yaitu kenikmatan agama Islam. Dan menjadi tinggilah kedudukan para ulama dan para orang-orang saleh dengan kedudukan yang tinggi. Yang mana mereka itu Allah jadikan sebagai pewarisnya para nabi. Sehingga dikatakan sesungguhnya para nabi dan rasul itu tidak mewariskan dirham, tidak pula mewariskan dinar, melainkan para nabi dan rasul itu mewariskan akan ilmu. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala yassar lana hadha al-liqa bi hadhihi al-thilla wa hadhihi al-majmu'ah mimman tasharrafa bi risalat at-ta'lim fi hadha al-ma'had al-mubarak. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan akan pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pertemuan bersama orang-orang yang kemudian mendapatkan beban daripada untuk mengajarkan akan risalah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufiq wa 'ata wa minnah bal wasifat min Allah Subhanahu wa taala lana wa lakum an nakun fi hadha al-bidan. Dan alhamdulillah atas taufik dan juga pertolongan Allah berikan kepada diri kita, dan ini merupakan pilihan yang Allah anugerahkan kepada diri kita untuk kita bisa menjadi seorang pengajar. Alhamdulillah ayyuhal akhwat wa akhwat annana wa iyyakum fi midan at-ta'lim wa at-tarbiyah. Alhamdulillah ya ikhwan, wahai saudara-saudaraku, sesungguhnya kita saat ini berada di dalam medan ta'lim dan juga mengajar. Medan sina'at rijal. Disinilah kemudian kita mencetak orang-orang besar, Dhukuran wa inatha, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Farrajulat hiya sifat. Sementara laki-laki itu atau sifat kelelakian itu adalah sebuah sifat. Walaysat jinsan. Al-dhukuran al-rajulah hiya sifat yamtalika al-insan sawa dzakar aw untha. Dan ar-rujulah atau kelaki-lakian itu merupakan sifat, bukan gender atau jenis kelamin, yang mana mungkin bila bisa jadi seorang perempuan juga memiliki sifat ar-rujulah, ataupun laki-laki juga bisa memiliki sifat rujulah. Maka minan nisa al-thanin wa aqsamin a'la al-maratib bi sifatihim afdal min kathir min ar-rijal. Berapa banyak daripada perempuan-perempuan di dalam sejarah kita, mereka memiliki kedudukan yang tinggi, yang bahkan kedudukan mereka itu mengalahkan kedudukan laki-laki. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum 'ala hadha al-haq wa jazakallahu khairan lana hadha al-liqa wa nashkuru al-akhas al-ghaib 'ala hadha al-ma'had al-mubarak wa mudirihi akhina al-karim. Dan alhamdulillah atas pertemuan ini, dan saya terima kasih banyak atas
sambutan dan juga pertemuan yang indah ini, dan saya berterima kasih banyak kepada siapapun yang kemudian mendirikan akan pertemuan kita pada kesempatan hari ini, wabil khusus kepada mudir kita, guru kita yang mulia. ومعنا شرف الزمان أننا نجتمع الحمد لله يوم الجمعة في شهر رجب هذا الشهر من أشهر. Alhamdulillah, saat ini kita berada di salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Rajab. وشرف المكان كذلك أننا نجتمع في هذا المعهد الذي هو ساحة من ساحات التعليم، فكل العلم هنا هي محط نظر الله سبحانه وتعالى. Dan alhamdulillah Allah juga menganugerahkan kepada kita untuk bisa duduk di tempat yang penuh dengan berkah ini, yaitu pondok pesantren ini, yang mana ini merupakan tempat di mana tersebarnya ilmu. Dan ketahuilah bahwasanya tempat ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang hambanya dengan pandangan rahmat. Dan alhamdulillah saat ini kita duduk di tempat ini, berkumpul akan dua berkat yang Allah berikan kepada diri kita. Yang pertama adalah berkah waktu yang saat ini kita berada di hari Jumat dan juga di bulan Rajab, dan yang kedua adalah keberkahan tempat di mana kita duduk sekarang di pondok pesantren. نعجز عن اللسان عن التذكير أو الموعظة لأنكم أنتم أيضا أهل العلم. Sebenarnya alhamdulillah kita duduk di sini, mobil khusus kami tidak bisa kemudian mengungkapkan atau memberikan banyak daripada mau'idhatul hasanah, karena kita semua mobil khusus kepada para mudarrisin, para asatidz di sini juga adalah orang-orang yang penuh dengan ilmu. Akan tetapi sesungguhnya ketika kami berbicara sesuatu di tempat ini, sesungguhnya kami sedang mengingatkan diri kami sendiri. Wahai saudara-saudaraku, ketahuilah bahwasanya dalam kita mengajarkan, dalam prosesi pendidikan atau memberikan pendidikan kepada orang lain, ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada diri kita, yang mana dengan amanah tersebut tujuan utamanya adalah untuk kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. من الزمان وفي كل خطوة من المكان نخطوها فإننا في عبادة مع الله سبحانه وتعالى. Maka hendaknya kita memasang niat yang baik dalam pengajaran kita, karena dengan niat yang baik tadi maka setiap detik waktu, setiap langkah yang kita lalui akan dihitung ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Nabi SAW mengingatkan kita di hadis niat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal itu terikat dengan niatnya, dan seseorang itu akan senantiasa dibalas dari apa yang dia niatkan. Barang siapa yang berniat hijrah karena Allah dan Rasulnya maka dia akan mendapati Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia tujukan. Oleh
karenanya wahai saudara-saudaraku, marilah kita jangan sampai melupakan akan niat yang baik dalam prosesi pengajaran kita, sampai kemudian kita mendapatkan hakikat daripada keberkahan ilmu, dan juga sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kita mendapatkan hakikat daripada ibadah, yang mana saat ini kita berada di medan yang seharusnya medan tersebut menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. حقيقة الأمر أننا يجب علينا أن لا ننشغل بمظاهر الأمور من القصص والمراجعة والدخول والخروج غير ذلك، لكننا محتاجين أن ندرك أن علينا أن نربي هؤلاء الطلاب من البنين والبنات. Dan hendaknya kita harus mengetahui pula bahwasanya kita tidak hanya peduli dan juga perhatian terhadap mata pelajaran, hissa, dan juga jam pelajaran, masuk keluarnya dan lain sebagainya daripada mazhar atau penampakan luar saja, akan tetapi yang lebih penting daripada itu, kita benar-benar mendidik daripada santri-santri yang ada. هؤلاء الطلاب والطالبات هم من العجينة التي علينا أن نعجنها ونصلح شأنها حتى نعطيها المظهر والجوهر الذي يرضي الله ورسوله. العجينة عجينة يعني مثل الدقيق، هذا العجينة الخبز نعجنها عشان نعمل منها. Karena sesungguhnya para santri itu seperti tepung untuk mengolah bahan, maka dia akan menjadi apapun daripada yang kita pegang, sehingga kemudian kalau kita pegang tepung itu menjadi baik, maka menjadi baiklah orang tersebut. Tapi kalau kita mengolahnya salah, maka menjadi jeleklah orang tersebut. Dan sesungguhnya mereka itu datang dan juga diutus ke tempat kita ini untuk yang lebih utama adalah memberikan tarbiyah, pendidikan akhlak kepada mereka sebelum kita mengajarkan ilmu kepada mereka. Dan kita ketahui bersama bahwasanya bekas yang paling akan membekas kepada seorang santri itu adalah bekas atau asar daripada pendidikan akhlak. Karena sesungguhnya setiap santri, baik laki-laki atau perempuannya, akan melihat kepada diri kita bagaimana kita berperilaku setiap waktunya. Dan hendaknya kita menjadi dan harus benar-benar merasakan diri kita bahwasanya kita bisa menjadi sosok yang dicontoh bagi mereka. Dan kita tidak akan mungkin bisa mengislah mereka kecuali dengan akhlak yang baik, dengan kasih sayang, rasa cinta, kejujuran, ketulusan, dan juga amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan kita di dalam firman-Nya, serulah manusia itu menuju Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara hikmah dan juga pelajaran yang baik. Maka hendaknya kita harus lebih memperhatikan dan menaruh perhatian yang sungguh-sungguh kepada akhlak kita terhadap santri-santri. Dan bahkan kita benar-benar harus berhati-hati dengan lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang kita keluarkan dari lisan kita, sehingga apa yang nanti kita ucapkan itu akan menjadi contoh bagi mereka. Dan sungguh
Kuduah kita, suri tauladan kita dalam perihal lisan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh telah mendidik para sahabat dengan penglihatan. Dan bahkan dahulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat, sampai para sahabat dahulu mengetahui jikalau Nabi Muhammad melihat sesuatu, para sahabat sudah tahu maksud yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mana sini? Sayyidina Usama bin Zaid. يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما يوم قال له لماذا عملت هذا؟ Dan sungguh telah diriwayatkan daripada Sayyidina Usama bin Zaid, beliau adalah khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan, sesungguhnya aku telah mengabdi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih daripada 10 tahun, dan dalam jangka waktu tersebut beliau sallallahu alaihi wasallam belum pernah mengatakan kepada diriku, mengapa engkau lakukan ini dan itu. وحسن الثقة والتشجيع كذلك لمن هم دونك. Dan ini merupakan mazhar atau penampakan daripada baiknya pendidikan dan juga baiknya perhatian seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. يقولون أن من أهم وسائل القيادة للناس هي أول عنصر من عناصر القيادة للناس أو للبشر هو القدوة الحسنة. Dan dikatakan di zaman kita ini wabil khususnya sebaik-baik pengikat terhadap manusia atau sebaik-baik penolong manusia untuk mengikat mereka kepada kita atau kepada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah baiknya akan menjadi qudwah. Alhamdulillah alladzi akramna iyyakum bi hadhihi al-makruma wa annana fi hadha al-minah min at-ta'lim wa at-tarbiyah fa hadhihi minna wa 'ata' wa fadl wa istifad min Allah Subhanahu wa ta'ala lakum wa lana. Alhamdulillah atas kemuliaan Allah berikan kepada kita semua pada kesempatan hari ini untuk kita bisa berkumpul dan bertemu, dan ini merupakan pilihan yang Allah pilihkan kepada diri kita untuk kita bisa menggapai kebaikan yang banyak. Kalau kita ternyata sudah mengetahui bahwasanya ini merupakan anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala daripada pertemuan kita hari ini, maka hendaknya kita wajib untuk mensyukuri akan anugerah dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan hendaknya kita senantiasa mensyukuri akan nikmat yang Allah berikan kepada diri kita, baik secara gambaran surahnya atau secara hakikatnya. Surah syukur fi ma nahdi an nahmadullah subhanahu wa ta'ala bil lisan wal janan. Yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala secara surah gambaran zahir, ia adalah senantiasa mengucapkan rasa syukur itu baik secara lisan maupun di dalam hati. Amma hakikat syukrina billah subhanahu wa ta'ala huwa an nahafaz ala hadhihi al-ni'mah wa an nartaqi ba'amalna ila maqam al-ihsan. Adapun makna daripada hakikat syukur ialah kita menjaga apa yang telah Allah anugerahkan, Allah berikan kepada diri kita daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan. Baiknya kita dalam mentarbiyah, mendidik anak-anak santri kita, laki-laki perempuannya. Baiknya kita dalam memberikan maklumat, pengetahuan kepada santri baik laki-laki maupun perempuan.
Dan baiknya kita berperilaku sebagaimana kita menjadi seorang ibu dan bapak. إذا عملنا أو اجتهدنا في هذا الشأن شأن الإحسان فلا شك هذا هو حقيقة الشكر التي يباركنا الله سبحانه وتعالى بما هو أكرم وأعظم. Kalau kita ternyata mengamalkan daripada perbuatan yang baik, yang ihsan itu daripada yang tadi disebutkan, maka ini merupakan pula daripada mensyukuri nikmat Allah secara hakikat. Dan kalau kita kemudian mensyukuri nikmat Allah secara hakikat, tidak diragukan lagi bahwasanya anugerah yang Allah akan berikan akan jauh lebih banyak lagi. Allah SWT بالمزيد من فضله بالمزيد من نعمه بالمزيد من استغفاره الله هو الذي قال لئن شكرتم dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada hamba-hambanya yang bersyukur dengan tambahan keberkahan yang banyak. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalaulah kalian itu bersyukur pasti aku akan tambah. هكذا المزيد من التوفيق المزيد من الإحسان يكرمنا الله سبحانه حتى أن نكون إن شاء الله من خير من يمثل نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الميدان. Dan alhamdulillah atas keberkahan tambahan yang Allah berikan kepada kita daripada kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada diri kita, dan kita mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita puji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah menunjuk kita sebagai mumatsil, orang yang memisalkan diri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asallallahu subhanahu wa ta'ala li wa lakum insyaallah. Amin. Fi khidmat hadha ad-din wa hadhihi الشريعة وهذا الرسالة والتربية والتعليم للطلاب والطالبات. آمين. اللهم اجمعنا آمين في هذه اللحظات هذه الساعة الكريمة فاجمعنا يا رب يا الله مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. آمين. بالأعداء ولا عداء ولا فتنة ولا فساد وارزقنا اللهم الإحسان في أعمالنا حتى نكون عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. كل السرور في قلبه. آمين. هذه دعوته والله إمامنا وقدوتنا ونحن وراءه. نسأل الله تعالى أن يحببنا الحبايب أحياء السنن ونشر العلوم إن شاء الله في هذه البقاع وفي جميع أنحاء المسافات في العالم كله إن شاء الله. اللهم بارك معنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين آمين. الكفرة والمشركين آمين. وأعداء الدين ومن يحارب الإسلام اللهم أهلكهم اللهم دمرهم. اللهم أرنا عظيم وجودك في اليهود والنصارى والصهاينة ومن والاهم وكل إخواننا في فلسطين في غزة وفي عسقلان وفي بيت المقدس وفي بيت المقدس وفي الغربية وسائر أنحاء من المسلمين والمسلمات. اللهم قل لهم اللهم ارحمهم اللهم اشفي جراحهم اللهم دفعهم في وردهم في ما هم فيه هذا الجلال والإكرام. اللهم يسر لهم الخير ويسر لهم الأرزاق ويسر لهم الغذاء الذي منع عليهم هؤلاء اليهود الذين تجبروا. اللهم أرنا عظيم وتكفي هؤلاء عادين الإسلام والمسلمين وانصرنا عليهم وإنا بهم واصلح شأننا كله. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Itu tadi beliau tutup dengan doa. Mudah-mudahan apa yang beliau doakan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa diterjemahkan, banyak orang yang minta halal minta ridha. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.